Ats-tsalitsu rukun salat yang ketiga yang akan kita bahas syarahnya yaitu al-qiyamu. Ats-tsalitsu adapun yang ketiga itu al-qiyamu, berdiri, alal qadiri fil fardi, bagi orang yang mampu di dalam salat fardu. Jadi kalau di dalam salat sunnah berdiri bagi yang mampu itu bukan rukun. Kita nih sehat, bisa berdiri, bahkan loncat ajalang-ajalangan bisa. Tapi ketika sholat sunnah kita duduk, sholatnya boleh tidak? Boleh. Seperti pangarsa Abah Anom sering begitu, walaupun sejak muda. Jadi ketika selesai sholat ba'diyah isya akan sholat lagi 2 rakaat sambil duduk beliau, dan diikuti oleh jamaahnya, oleh masing-masing muridnya itu ya, sholatnya masing-masing. Nah, Rasulullah dulu pernah, beliau sehat walafiat, tapi ketika sholat sunnah duduk, maka beliau berkata, as-salatu qa'idan nisful ujri, atau man shalla qa'idan falahu nisful ujri. Siapa yang sholat sambil duduk, maksudnya sholat sunnah, maka dia mendapat pahalanya setengah. Jadi kalau kita sehat bisa berdiri, pada saat sholat sunnah kita sholatnya duduk, tetap sah sholatnya, tapi dapat pahalanya separoh, ya kortingan lah ya. Kata malaikat, enak aja lu pengen semua katanya. Tapi kalau sholat fardu, orang yang bisa berdiri pada saat wajibnya berdiri, tapi dia tidak berdiri, maka tidak diperkenankan, tidak sah sholatnya. Kecuali dia orang yang sedang sakit, dia orang yang sedang punya keluhan, tidak mampu lama berdiri. Ketika mampunya sebentar dulu, diupayakan sebentar dulu, kemudian dilanjutkan duduk, tidak masalah. Tapi jika khawatir mampunya sebentar berdiri, tapi kalau akan duduk akan susah, pasti kejengkang, ya sudahlah duduk dari awal, tidak masalah. Bagi yang tidak mampu, ada yang tidur miring, ada yang selonjoran menghadap kiblat, begitu. Ada bahkan sambil merem, ada yang duduk sambil duduk, tidak masalah, semampunya. Artinya sholat itu fardu, penting sekali, jangan pernah menyepelekan sholat. Ketika kita pakaian cuma apa yang dipakai saja, sedang berada jauh dari tempat yang bisa mengganti pakaian, gak ada salin, aduh gimana gitu, udah sholat aja. Kalau kita tahu akan seperti itu, tentu kita akan mempersiapkan salin untuk sholat. Seperti teman-teman yang kemarin training, ya kan? Nah, perlu diketahui juga, kotor belum tentu najis. Teman-teman sempat ke lumpur dulu kan, sempat ke lumpur, kemudian masuk ke balong. Nah balongnya itu banyak airnya, walaupun butek, tapi itu bisa mensucikan, walaupun butek tuh. Teman-teman kemudian masuk ke balong, ya walaupun balong ya butek tanah, tapi itu bisa mensucikan. Nah kondisi kemudian secara ilmu medis, mungkin secara ilmu medis pakaiannya kan basah dengan air yang penuh lumpur, tapi tidak najis. Pada saat seperti itu dipakai sholat boleh? Boleh. Basah ya tidak apa-apa, daripada nggak sholat, gitu kan? Ya untungnya teman-teman pada bawa salin. Jadi pada saat hendak sholat zuhur mereka salin dulu, wudu. Ats-tsalitsu, dan adapun ats-tsalitsu, adapun rukun yang ketiga yaitu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Itu kalau sholat sunnah ya bukan berarti rukun, boleh saja kita sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun sehat, tapi dapatnya setengah pahalanya. Wa huwa nasbu faqari dhahrihi, wa huwa, dan adapun yang dimaksud dengan berdiri dengan al-qiyamu 'alal qadiri tersebut adalah
nasbu faqari dhahrihi, meluruskan tulang punggungnya, ai idhamihi, yakni tulang-tulangnya, allati yang, allati hiya, allati yang merupakan, allati ya hal tersebut, itu hiya yang merupakan, hiya yakni idham, merupakan mafasiluhu, merupakan sendi-sendinya. Wa in atraqa, dan meskipun ia menundukkan ra'sahu, atas kepalanya, bal huwa mandubun, bahkan menundukkan kepala itu disunnahkan, menghadap ke arah tempat sujud. Menundukkan wajah ke arah tempat sujud itu disunnahkan. Jadi wajah kita, mata kita difokuskan ke arah tempat sujud kita. Itu juga latihan untuk mata sebetulnya. Walau qadara, dan walaupun mampu, walau qadara, dan walaupun mampu si musalli, orang yang sholat tersebut, ala dzalika, untuk berdiri, bimu'inin, dengan ditolong, dengan seorang penolong, bi ujrati mithlin, ya, yang membantunya dengan imbalan atau upah pasaran. Jikapun berdiri itu hanya bisa dilakukan dengan cara ditopang, dibantu oleh orang lain yang bisa menolong kita dalam sholat dengan dibayar, begitu. Qadirun 'alaiha, yang si musalli, orang yang sholat ini mampu untuk membayarnya atas upah tersebut, fadilatan, dengan kelebihan dari sesuatu, amma yu'tabaru fi zakatil fitri, ya, dari standar harta yang diperhitungkan di dalam zakat fitrah. Hadza, adapun ketentuan ini, idza kana yahtajuhu, apabila ia membutuhkan bantuan, idza kana, jika ada apa, siapa si musalli iku yahtajuhu, membutuhkan bantuan tersebut, inda ibtida'in nuhudi, ketika ia memulai bangun, likulli rakaatin, pada setiap rakaat. Fa in ihtajahu, maka jika ia membutuhkan bantuan tersebut, fi jami'i sholatihi, di seluruh tindakan sholatnya, perilaku sholatnya, gerakan sholatnya, lam yajib, maka tidak wajib baginya meminta bantuan untuk sholat dengan berdiri terus menerus. Jadi kalau memang tidak mampu, jangan memaksakan suruh orang lain megangin kita, apalagi ngaitin senar atau kenur di tubuh kita, jadinya seperti jelangkung nanti. Ayo ditarik pakai katrol gitu. Nggak usah begitu, kalau memang susah sudahlah, ya. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, ada tata cara, tidak menyulitkan bagi orang yang mampunya dengan duduk, berdiri susah, menyulitkan orang lain, ya sudah, nggak usah, duduk saja, tetap sholat, duduk tapi. Au bi'ukazatin, ataupun berdiri dengan bantuan tongkat. Wa in ihtajaha fi jami'i sholatihi, meskipun ia membutuhkannya di dalam semua gerakan sholatnya, jika mampu. Wal ukazatu bidhammil aini, dan adapun lafaz al ukazah itu didomahkan ainnya, yang didomahkan ainnya itu adalah ason, merupakan tongkat, aqsaru, yang lebih pendek, minar rumhi, dibanding tombak. Jadi tongkat yang pendek, kalau tombak kan panjang, ini tongkat pendek saja yang sekiranya seukuran seperut. Walaha, dan ikut tetap
bagi Ukazah, Zujjun ada simpai, dan Ukazah itu juga memiliki simpai. Ai hadidun min asfaliha, yakni besi pada bagian bawahnya. Biasanya sekarang sudah ada dibuat tongkat berjalan untuk membantu lansia yang bagian bawahnya itu ada kakinya 4 gitu ya. Sekarang sudah, jadi artinya bisa kokoh gitu ketika berdiri menggunakan itu. Tapi kalau kakinya 1 kadang kalau sambil berdiri biasa saja takutnya jomplang gitu, nggak kuat, nggak stabil memegangnya. Tapi kalau yang kakinya ada 4 gitu, kalau sekarang sudah dibentuk menggunakan itu stainless ataupun aluminium, kakinya 4, tongkat yang seperti itu. Jika memang memerlukan hal seperti itu juga boleh, kalau memang mampu, tidak menyulitkan. Gampangannya gitu aja lah, berupaya, tapi sekiranya menyulitkan ya jangan dipaksakan, tapi sekiranya bisa ya lakukan. Itu agama itu begitu. Wahada, dan perbedaan ini, wahada al-farqu bainas surataini wal mu'tamadu fal mu'inu yajibu ibtidaan la dawaman. Dan hal ini perbedaan di antara dua bentuk, al-farqu perbedaan, bainas surataini di antara dua bentuk dari gambaran, surataini gambaran dari dua gambaran, huwa yaitu al-mu'tamadu yang merupakan pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad itu pendapat yang bisa dijadikan sandaran, pendapat yang kokoh. Fal mu'inu, maka adapun orang yang membantu memberdirikan orang yang ingin berdiri sholatnya, yajibu itu wajib, ibtidaan la dawaman, hanya di permulaannya saja, wajib membantu berdiri di setiap awal rokaat sholat saja, tidak menjadi wajib terus menerus dipegangin saja ya. Kalau sampai membutuhkan pembantu, nggak bisa nih berdiri, ya sudah, berdirinya itu diberdirikan pada saat awal rokaatnya saja. Tapi ketika ternyata dia tidak mampu, dia kembali duduk lagi, ya biarkan duduk jika memang perlu seperti itu. Tapi jika sulit, itu pun kalau mampu yang seperti tadi, kalau mampu. Kalau sulit ya jangan dipaksakan. Orang nggak bisa, orang lemes dipaksain, ayo berdiri katanya gitu, boleh pes lagi, nanti dungsuk atau meren. Bikhilafil ukazati, ini saking hati-hatinya ya ulama tuh, ulama ahli fikih tuh hati-hatinya. Bikhilafil ukazati, berbeda halnya dengan tongkat, fa innaha, maka sesungguhnya tajibu wajib, dawaman halnya secara terus menerus sepanjang sholat, aidan begitu pula. Apa yang wajib digunakan untuk membantu berdiri? Tongkat tadi, tongkat yang bawahnya ada simpainya, contohlah ada 4 kaki contoh. Jika memang dia mampu untuk berdiri, menopangkan dirinya di tongkat yang ada 4 kakinya tadi, yang ada penopang yang kokoh di bawahnya. Jika mampu, artinya kendala yang dimiliki yang masih tergolong ringan, karena berarti masih mampu dia berdiri, menopangkan diri pada tongkat yang bawahnya ada penopangnya. Tapi kalaupun dengan menggunakan itu disinyalir akan jatuh, ya jangan maksain jatuh, nanti kebentur kepalanya modiar. Ini mah bagi orang-orang berarti yang masih bisa mengukur dirinya, bisa kok, orangnya masih seger gitu. Cuma kadang sakit lutut gitu kan, sakit engkel-engkelnya gitu pada saat berdiri. Nah, berdiri sajalah pakai tongkat begitu. Kalau memang masih mampu berdiri, masih berdiri. Cuma itu saja, kalau pas berdiri dengkul lah, mata kaki ya tumit,
itu kerasa gitu. Krekek mungkin atau gimana lah ya, barangkali kurang oli. Walau bi'iratin au bi'ijaratin qadru 'alaiha, walaupun tongkat itu diperoleh dengan cara meminjam atau menyewa yang ia mampu untuk membayarnya. Kama fi syira'i ma'il wudu'i, sebagaimana juga dalam hal membeli air untuk wudu, kama sebagaimana kejadian atau perkara pembahasan fi syira'i di dalam membeli ma'il wudu'i, air untuk wudu. Jika memiliki kelebihan harta untuk membelinya, maka wajib mendapatkan air wudu dengan cara membeli. Contoh seperti kita kan di perkotaan, di perumahan, kita membeli dari perusahaan air minum ya kan, dari PDAM, perusahaan daerah pengelola air minum kita, setiap bulan kita bayar. Ya kalau kita mampu membayarnya, ya wajib membelinya untuk wudu, untuk mandi wajib. Jadi jangan sampai juga ketika PDAM-nya mati tidak mengalir, kita masih dekat dengan masjid dan bisa wudu di masjid, malah tidak dilakukan, lebih memilih tayamum, tidak sah tayamumnya. Sholatnya dipaksakan, tidak sah sholatnya. Kama fi syira'i ma'il wudu'i la bihibatin laha aw li thamaniha fala yalzamuhul qabulu. Tidak wajib menjadikan tongkat sebagai alat bantu dengan sebab pemberian terhadap tongkat tersebut. Jadi tidak wajib kita menopangkan diri dengan tongkat kalau tongkatnya ternyata diberikan oleh orang lain kepada kita, awli thamaniha, ataupun terhadap harga tongkat itu, fala yalzamuhul qabulu, maka tidak wajib baginya menerima pemberian tongkat ataupun pembelian tongkat. Jadi tidak wajib menerima. Kalau ada nih orang, kita nggak punya tongkat, padahal bisa berdiri dengan sempurna dengan tongkat, bisa berdiri lama. Ketika ada, kita kan nggak punya tongkat nih, kalau ada tongkat kan bisa. Ternyata ada yang ngasih, ini tongkat nih pakai, yang bawahnya ada simpainya tuh, ada kakinya 4 gitu. Kita tidak wajib menerimanya. Nggak berarti, kamu dikasih wajib loh makainya, enggak. Ataupun kita bisa berdiri dengan tongkat tersebut, tapi harus beli tongkatnya. Tidak wajib pula membeli tongkatnya. Berbeda dengan kita mau wudu. Mau wudu hanya bisa melaksanakan wudu dengan cara membeli air seperti dari PDAM. Ya wajib kalau itu. Ya. Nah kalau ini tidak wajib untuk menerimanya. Kenapa? Karena jika memang dia susah untuk berdiri seperti itu, mencukupkan baginya untuk sholat dengan kondisi duduk. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri. Karena kalaupun dipaksakan mungkin jadi masyakot. Wal aslu, dan adapun hukum asal fi wujubil qiyami, di dalam kewajiban berdiri di dalam sholat, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dasarnya kewajiban berdiri itu adalah ungkapan Rasulullah SAW li Imran ibni Husain, kepada sahabat Imran ibni Husain, wa kanat bihi bawasiru, dan yaitu sakit bawasir. Sakit bawasir itu sakit wasir, sakit hemorrhoids, sakit nontot bool. Bawasir itu wasir, wasir itu apa bahasa lainnya? Ambeien, bahasa lainnya nontot bool. Jadi bolnya nontot keluar, kadang sampai ada darah begitu ya.
Ada sahabat. Jadi jenengan kalau ada yang di sini, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau ada yang sampai nonton bol, jangan merasa, aduh kok saya begitu. Merasa seolah-olah jadi terhina, dihinakan oleh Allah. Nah, enggak lah, itu mau ujian. Ya. Sahabat juga ada, sahabat Imran ibni Husain. Tapi jangan berarti asik ada temannya, nggak begitu. Kata Rasul, "Shalli, salatlah engkau qaiman dalam keadaan berdiri, halnya dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', maka jika engkau tak mampu, fa qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', maka jika kau tak mampu juga duduk, fa ala janbin, maka salatlah dengan menggunakan bagian pinggang atau tubuh bagian kanan. Jadi miring, ini arah kiblatnya. Kalau ke sana arah kiblat, kita miring begini. Dengan menggunakan, menopangnya menggunakan bagian kanan tubuh kita. Kalau tak mampu juga, maka selonjoran, kakinya mengarah ke kiblat, wajah kitanya menghadap ke kiblat. Caranya seperti itu. Rawahadhil ahwal thalathata al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zadan Nasai, sedangkan Imam An-Nasai beliau memiliki tambahan redaksi dalam riwayat beliau al-halat ar-rabi'ata, atas tingkah yang keempat, wahya yakni fa'il lam tastati. Kalau di dalam riwayat Imam An-Nasai ada tambahan fa'il lam tastati', maka kalau engkau tak mampu untuk gelelengan tidur miring dengan bagian kananmu menghadap ke arah kiblat, famustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka salatlah dalam keadaan terlentang, kakinya mengarah ke kiblat, wajahnya diupayakan dinaikkan sedikit pakai bantal supaya bisa menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban hukum kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Qala fil Misbah, telah berkata ulama di dalam kitab Al-Misbah, wal basuru, adapun yang dimaksud dengan bawasir, bawasir itu bukan beser, bawasir itu ambeien nontot bool. Nah, bahasa Sundanya itu ya. Bahasa Jawanya apa? Qila, dikatakan oleh suatu pendapat adalah waromun, pembengkakan. Waromun itu pembengkakan. Tadfa'uhu tabi'atu ila kulli mawdi'in minal badani, yang didorong oleh tabiat atau efek dari pembengkakan ke setiap tempat, fi ila kulli mawdi'in minal badani, dari tubuh kita, yakbalur rutubata, yang mana pembengkakan tersebut menerima atau mengakibatkan ar-rutubah. Rutubah itu basah ya, ar-rutubah basah, makanya rutob itu kan kurma yang mengkel-mengkel gitu, yang masih basah, yang masih ada saripatinya, masih terasa sepet-sepetnya gitu, masih basah dengan mengkel, masih mengkel gimana sih, belum kering, kurmanya belum dikeringkan, jadi masih basah, rutob, mengkel lah, setengah matang gitu. Jadi rutubah itu basah. Minal maq'adati, pada bagian pantat, wal unsayaini, dan mohon maaf, nah ini unsayaini disebut 2 biji pelir, biji kemaluan laki-laki ya. Wal ashfari wa ghairi dzalik, dan juga pinggiran vagina kalau untuk wanita. Kalau laki-laki
Itu juga termasuk sampai ke bagian buah pelirnya. Ya, kalau wanita pinggiran-pinggiran vaginanya. Wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Pembengkakan itu. Jadi ada pembengkakan yang sampai melebar, meluas anggota tubuh yang bengkaknya. Bukan cuma bagian duburnya saja, tapi ternyata sampai ke arah kemaluan depan juga. Fa in kana fil maq'adati, maka jika kondisi basah itu terdapat di pantat, lam yakun hudutsuhu, maka tidak akan terwujud hal tersebut duna intifakhil aruqi, tanpa ada penggelembungan urat atau pembuluh darah bengkak. Jadi kalau tidak sampai nontot, tidak sampai bengkak, ya, maka tidak akan menjadi basah. Tapi biasanya kalau sampai keluar, sampai membengkak, itu akan basah. Makanya ada sebagian yang sampai keluar darah, atau minimal bukan darah, minimal ada basah, ya, basahnya itu. Ya, kondisi seperti itu ya kondisi sedang sakit. Nah, basahnya ini yang keluar karena keluar bagian usus, bagian ujungnya dubur itu sampai keluar dari dalam sedikit, sekitar 2 buku jari gitu kan. Ada. Bagaimana? Najis, artinya harus diobehin dulu. Tapi bagaimana ketika sholat rembesannya keluar? Dimaafkan, sah sholatnya. Sah sholatnya. Karena kondisi darurah. Nah, kalau cuma tidak sampai keluar, tidak sampai bengkak, tidak sampai keluar lah ya. Kalau cuma sedikit saja ngegelembung gitu, itu biasanya nggak sampai basah. Tapi kalau sudah sampai keluar ususnya, ada 2 buku jari begitu, 2 ruas jari, nah itu biasanya suka basah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sayyidana Imran, sesungguhnya Sayyidina Imran bin Husain, kana min akabiri a'yani ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih sahabat Imran bin Husain? Dia itu salah satu tokoh penting dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya sakit itu tidak menjadikan seseorang menjadi hina. Jangan anggap orang sakit itu hina. Termasuk orang yang terkena COVID, jangan dianggap hina. Bahkan andai pun orang itu orang muslim yang taat, kemudian wafat terkena COVID, syahid justru. Itu kematian yang termasuk syahid akhirat. Jangan dianggap hina. Dan kalaupun sampai sembuh tapi sempat terkena pandemi, maka orang itu mendapatkan ampunan Allah. Dia telah diuji, berarti ikut mendapatkan ujian tersebut. Nah, mudah-mudahan jemaah Bawa Rasul mah sehat semuanya. Qila, dikatakan oleh suatu pendapat, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, kanat, itu ada para malaikat itu, tasallama alaihi, pernah mengucapkan salam kepada sahabat Imran bin Husain, jiharan, dalam keadaan kasat mata, secara terlihat langsung dan terdengar suaranya. Luar biasa, ini salah satu karomah sahabat, karena sahabat itu waliullah. Artinya bisa saja selain Nabi dan Rasul melihat malaikat, bisa. Rasulullah pernah kan menyampaikan di dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, dikutip, Rasulullah menyampaikan bahwasannya seseorang yang mau mengunjungi saudaranya di suatu daerah, di suatu kampung, di suatu kota, ternyata dicegat oleh malaikat di perjalanannya. Orang tersebut ditanya, "Hei fulan, aina turidu, kau mau kemana?" Yang menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku mau sowan, mau silaturahim, nengok saudaraku di kota ini.
Hal kana hajatan lahu, apakah engkau punya hajat kepadanya, punya tujuan urusan duniawi? La, walakinni uhibbullah. Tidak, akan tapi aku mencintainya karena Allah. Walakinni uhibbuhu lillah. Akan tetapi aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Aku menyayanginya karena Allah Ta'ala. Dia itu saudaraku. Begitu. Maka malaikat itu akhirnya ngaku, wahai fulan, ketahuilah olehmu, inni rasulun minallah ilaika, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yakni malaikat yang dimaksud. Jadi Allah arsalallahu malakan, Allah mengutus malaikat ila madrajatihi, ya, di perjalanannya tersebut. Ketika dia berjalan pada suatu tanjakan, dia menanjaki sebuah bukit. Jadi sahabat Imran bin Husain pernah langsung didatangi malaikat secara kasat mata dan terdengar suara malaikat tersebut. Jadi malaikat muntah berupa apa? Falamma syafa, lalu tatkala beliau telah sembuh min maradihi, dari sakitnya sahabat Imran, bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah, dengan sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajabat anhul malaikatu, maka terhalanglah malaikat, terhijab dari penglihatan beliau. Jadi justru ketika beliau masih ambeien, masih nontot bool, masih wasir, beliau justru mendapatkan anugerah karena kesabarannya. Maksudnya hikmahnya, kalau kita diberikan ujian oleh Allah, pada saat itu sebetulnya kita telah dibuat dekat dengan Allah Ta'ala, diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghadapi berbagai kesulitan itu jangan pernah kita putus asa. Diberikan sakit, diberikan kesulitan, diberikan apapun ujian dari Allah, ikhlas, sabar, tawakal menghadapinya. Justru akan ada anugerah yang kita tidak sadari, termasuk seperti ini. Diberikan anugerah, diberikan fadl dari Allah, bisa melihat malaikat dan mendengar suara malaikat. Fasyaka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia terhijab dari pandangannya terhadap malaikat, maka ia mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtijabal malaikati anhu, perihal terhalangnya pandangan melihat malaikat. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, berkata kepada sahabat Imran, ihtijabuhum anka bisababi syifaika. Oh wahai Imran, ternyata terhijabnya para malaikat dari pandanganmu itu disebabkan kesembuhanmu. Maksudnya, hikmahnya dari ini, jika kita diberikan ujian, jangan banyak mengeluh, apalagi dijadikan status di media sosial. Kan kita sebanyak, paling banyak lah pengguna medsos itu kalau mengeluh di medsos, ya, itu justru sama saja kita telah mengadukan Allah kepada makhluk. Enggak benar itu sifat itu. Jadi kebablasan. Orang senang dengan medsos, jadinya akhirnya mengeluhnya itu di medsos, mengeluh saja. Kebablasan. 70 kali lipat, ya, kesulitan yang akan diterimanya lagi kelak. Ketika kita mengeluhkan ujian hidup, kesulitan, keadaan, mengeluhkan kepada publik, ya, padahal itu ujian, maka siap-siap menerima 70 kali lipat kesulitan yang sama. Faqala lahu, maka kemudian Sayyidina Imran berkata kepada Rasulullah, ud'allaha bi'audil maradi, kalau begitu ya Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah mengembalikan sakitku saja. Masya Allah. Sahabat Imran lebih memilih bisa melihat malaikat, biarin walau sakit sekalipun. Kalau jenengan bagaimana kira-kira? Ayo, ada seruan jihad apa, bersihin selokan, yang datang cuma berapa orang. Kata
komandan, ayo jihad apa? Beresin majelis. Yang datang cuma beberapa kepala saja, berapa ekor doang. Gitu kan. Ayo kita bantu dakwah, kita siapin peralatan-peralatan dakwah, pasang ini, pasang itu, sound system, karpet. Ya, cuma yang paling banyak tuh yang membaca saja, gitu kan? Yang membaca banyak, membaca seruannya, ajakannya, tapi yang datang sedikit. Ya, alhamdulillah masih ada yang mau datang, biarin aja. Mereka mungkin nggak mau melihat malaikat. Kalau ditanya emang kamu sudah melihat malaikat? Tanya. Falamma ada lahu maraduhu adat lahul malaikatu. Nah, ketika ya kalau memang kamu mau, maka aku akan berdoa, kata Rasul. Ketika Rasulullah mendoakan, ya Allah kembalikanlah dia untuk bisa melihat malaikat seperti sedia kala. Ternyata konsekuensinya falamma adalahu maradu, ketika dikembalikan lagi sakit wasirnya, maka adat lahul malaikatu, maka kembali lagi beliau mampu melihat para malaikat. Fayustajabud du'a inda dzikri ismihi karamatan lahu, maka suatu doa akan diijabah, dikabulkan Allah ketika menyebut nama beliau sebagai pengistimewaan bagi beliau. Bahkan kata ulama sampai sebegitunya, bisa dijadikan wasilah maksudnya. Sahabat, bukan cuma Rasulullah, sahabat Imran bin Husain ternyata juga sahabat yang doanya mustajabah, dan doa namanya bisa dijadikan sebagai wasail, bagian dari wasilah untuk menyempurnakan doa kita, untuk menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ini yang bicara, yang menyampaikan sekelas Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, yang menjadi Sayyid ulama Hijaz, pimpinan para ulama Hijaz Makkah Madinah pada masanya, mufti, ulama besar, ulama dunia. Far'un wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya.